Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Ketika kebenaran itu sudah ada di depan kita. Contoh, Lina sendiri yang tadi mengatakan, apa yang kakak paparkan itu masuk akal. Apa yang dipaparkan Lina tidak masuk akal. Tuhan bisa mati, Lina? Tidak mungkin. Tuhan bisa makan, Lina? Tidak mungkin. Kenapa Lina masih menyembah Yesus yang sebagai Tuhan, sementara yang Tuhan satu-satunya hanyalah Bapa? Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang mengatakan dirinya Tuhan, yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, Paulus menyuruh menyembah kepada Yesus. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus. Tapi kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, Lin? Seumuran Lina inilah kakak masuk Islam, Dek. Ya karena begini, bingung. Kakak bingung dulu. Kakak gadis. Bingung. Masa saya punya Tuhan dua? Katanya Yesus mati, bangkit. Ternyata yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Berarti saya punya dua Tuhan. Masa Tuhan bangkitkan Tuhan? Nah, ini kalau secara logika. Ya, kakak berpikir ngapain lagi mengimani punya dua Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Artonang dengan seorang wanita Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang menciptakan langit dengan bumi ini bukanlah manusia, Marlina. Nah, sekarang kakak tanya. Yang menjadikan Yesus Tuhan menurut Lina ini siapa? Maria. Lina! Apa tadi pertanyaannya, Kak? Apa tadi pertanyaannya? Yang menjadikan Yesus Tuhan ini siapa? Yang menjadikan. Ya, karena tadi kakak baca, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Yesus itu tuh Tuhan. Bukan. Bapa Tuhan bukan?
aku pakai dulu ini ya, biar kedengaran. Menurut Lina, Bapa itu Tuhan bukan? Hmm. Hmm. Kita kayak ujian ya, Lina menjawabnya jadi bingung. Kita nggak ujian kok adekku. Jawab aja nggak apa-apa. Menurut Marlina, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Oke. Nah sekarang Yesus Tuhan, betul? Iya. Nah Betul. ini kita pertanyaan logika aja. Presiden di Indonesia ada berapa? 7. Yang memerintah sekarang ada berapa? Ada berapa jumlahnya presiden kita? 7. Bukan, maksudnya yang sekarang ini yang memerintah suatu negara, pemimpinnya, presiden itu jumlahnya berapa? 8. 1. Presiden kita kan cuma 1 loh, Dek. Iya, 1. Baru ya, ada betul. wakil presiden. Nah, yang memerintah provinsi disebut gubernur itu jumlahnya berapa? 1. Benar? Tuh. Wali kota 1, memerintah kabupaten 1, yang memerintah wilayah kecamatan 1, disebut camat, yang memerintah kelurahan 1. Jadi setiap pemimpin jumlahnya harus 1, betul tidak? 1. Nah, Betul. sekarang kalau Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berapa jumlah Tuhannya Marlina? 1. Nah, betul itu. Nah, sekarang kan katanya Tuhan yang 1 ini yang mana? Ayo. Gimana? Ya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, kalau kita punya Tuhan harus 1. Nah, sekarang sama Lina, kakak tanya, Tuhan yang 1 ini yang mana? Yesus atau Bapa? Kalau Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Bapak. Ya, kalau Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Kan Bapak sama Tuhan sama. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Pertanyaan kakak, berapa Tuhannya Marlina? Berapa? 1. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak tanya ya. Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan, Tuhan langit dengan bumi itu adalah Bapa. Nah, pertanyaan kakak, berarti apakah Yesus punya Tuhan? Apa? Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mau kakak tunjukkan datanya? Mau. Oke. Bentar ya, Dek. Di dalam Matius 11, nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pertanyaan kakak, Tuhan langit dan bumi menurut Yesus itu siapa? Kakak tunjukkan datanya deh. Nih ya. Biar Lina tahu sebenarnya siapa Tuhan di dalam Kristus, Tuhannya Yesus. Oke. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu
Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan kakak, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi ini siapa? Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus ini siapa? Siapa kira-kira Lina? Menurut Yesus ya, karena dikatakan sini pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang ngomong. Dia mengatakan, aku ini Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, pertanyaan kakak, menurut Yesus, Tuhan langit dengan bumi ini siapa? Bapak. Bapa, pinter. Nah, berarti menurut Yesus, Bapa ini adalah Tuhan. Pertanyaan saya kepada Lina, menurut Lina, yang Tuhan ini siapa? Menurut Lina ya. Kalau menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Nah, sekarang menurut Lina, yang Tuhan ini siapa? Bapak. Pinter. Nah, sekarang siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Menyuruh menyembah Yesus. Yes. Siapa yang Paulus. Enggak tahu lah. Pinter kok deh. Pinter. Aduh Lina pinter, tepuk tangan dulu untuk Lina deh. Enggak tahu lagi. Aduh Lina pinter. Hah? Lina? Kok Lina pinter kali? Jadi yang menyuruh untuk menyembah kepada Yesus itu adalah Paulus. Betul Lina? Betul Lina? Kakak buka di sini ya Lina ya. Yang Bentar. menyuruh yang menyembah. Iya, menyembah kepada Yesus itu siapa? Paulus katanya tadi kan? Nah, oke kakak buka yang ini Lina. Tadi Lina membaca bahwa Tuhan langit dengan bumi itu adalah menurut Yesus adalah Bapa, betul? Nah, Betul. sekarang ini. Tetapi Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus mengatakan harus menyuruh menyembah kepada siapa? Coba apa tadi? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan kakak, Yesus mengatakan harus menyembah hanya kepada siapa? Tuhan. Tuhan Allahmu, betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaan kakak, yang sekali lagi, yang menyuruh menyembah kepada Yesus itu siapa? Menyuruh. Iya. Yang menyuruh menyembah kepada Yesus siapa? Paulus. Lina,
Lina, pinter kali Ya. kau, Dek. Suka kakak, pinter kamu. Jujur. Jadi sekarang begini. Ya. Yesus, kita buat sedikit kesimpulan ya. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Betul? Dan Yesus mengatakan dia hanya bersyukur kepada Tuhan Allah, yaitu Bapa. Betul? Tadi aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang yang menyuruh menyembah Yesus adalah Paulus. Pertanyaan kakak, Lina mengikuti perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Hah? Lina? Ayo. Lina Perkataan sendiri Yesus. yang mengatakan menyembah Yesus adalah suruhan dari Paulus. Sementara Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku katanya. Dan hanya kepada dia saja. Hanya kepada dia saja. Katanya kan? Nah, sekarang Lina mengikuti perkataan Paulus apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus. Nah, sekarang Lina menyembah siapa? Yang Lina jadikan Tuhan itu siapa? Ayo, jujur aja Lina. Yang Lina jadikan Tuhan itu siapa? Allah. Jadi Yesus Tuhan bukan? Apa? Yesus Tuhan bukan? Iya. Yang menjadikan Yesus Tuhan Paulus. Yang menjadikan Allah Bapa Tuhan Yesus. Dan Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah Bapa. Pertanyaannya, Lina mau ikuti perintah dari Yesus atau perintah dari Paulus? Yesus. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Terus kenapa Lina menjadikan Yesus Tuhan? Karena Tuhan langit dengan bumi hanyalah satu, yaitu Bapa. Adikku sayang. Adikku sayang, sayangku. Lina nih ada, memang seumuran adik kakak itu ada. Dia tapi umur 23. Dia seumuran Lina lah. Ya, karena anak-anak muda ini, mereka ini masih labil ya. Saudara-saudara masih labil, jadi apa yang didoktrin itu, ya itu yang diterima gitu loh. Tapi makanya manusia itu harus berakal adikku sayang. Bukankah Tuhan menciptakan manusia ini memiliki akal? Itu makanya kalau Lina baca baik-baik Bible-nya sendiri, Lina akan menemukan jawabannya. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Bapa. Terus Yesus bersyukur hanya kepada Bapa. Masa ada Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan? Masa ada Tuhan yang mengutus Tuhan? Nanti kalau ditanya, Yesus Tuhan, Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan, Tuhan mengutus Tuhan. Tidak, itu adalah kedagingannya. Itu, aduh. Nah, sekarang Lina mengikuti perintah Yesus. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan langit dengan bumi, yaitu Bapa. Terus, kenapa Lina jadikan Yesus Tuhan? Apa yang membuat Lina menjadikan tetap Yesus Tuhan, sementara Lina sudah tahu? Lina pernah baca ini nggak, data-data yang kakak tunjukkan? Tidak. Belum pernah baca? Iya. Lina baru lihat? Iya, Kak.
Gak apa-apa. Inilah maksudnya begini Lina. Kenapa orang banyak yang mualaf? Karena orang mengetahui kebenaran di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Kristen nggak pandai membaca Al-Quran. Kristen hanya pandai membaca terjemahan. Betul tidak, Dek? Betul, Kak. Betul. Nah, sekarang kita lihat. Tadi yang kakak tunjukkan. Semua itu mengatakan, Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kakak tunjukkan satu data lagi, Dek. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kita ini harus mencari hidup yang kekal? Betul tidak? Betul, Kak. Oke. Lina mau hidup yang kekal? Mau. Betul. Ini kakak tunjukkan datanya, sayang. Oke. Lina coba baca ini. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ini siapa? Satu-satunya Allah yang benar. Jedar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau ini siapa? Allah yang telah Allah utus. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah. Allah, pintar. Ini menurut Yesus. Nah, sekarang kita tengok yang menurut Paulus. Oke? Kenapa? Makanya betul kata Lina, Paulus yang menyuruh menyembah Yesus itu hanyalah Paulus. Kita buka di dalam Roma 19 nomor 7. Roma Roma 19 pula. Tunggu dulu ya. Sebentar ya Lina ya. Ya, Kak. Lina baru tahu itu. Baru. Baru deh, ampun deh. Berarti Lina Walaupun jarang pernah baca lihat, ya? Kak, tapi lupa. Ya nggak apa-apa. Oke, kita buka Roma 14. Ini Roma ini tulisan dari Paulus, betul tidak? Nah, Paulus mengatakan apa? Betul kata Lina, yang menyuruh menyembah Yesus itu hanya Paulus. Roma 14 nomor 9. Sebab, kabur ya Lin ya, sebentar ya. Silo, Kak. Iya, kita nampak. Udah. Tunggu dulu. Udah? Sedikit lagi lah. Bentar dulu ya, kakak cari agak gelap ya. Kenapa silau ya? Kakak bacakan aja ya dek ya. Bentar. Oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kata Paulus, Kristus itu harus mati dulu dan hidup kembali biar jadi Tuhan. Seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah tetap Yesus Tuhan? Lina? Seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah berarti Yesus itu tidak Tuhan? Supaya menjadi Tuhan harus mati dan bangkit. Mati. Nah, kalau dia tidak mati dia nggak jadi Tuhan. Tidak. Jadi yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus.
Gimana, Dek? Ya Bang Mister. Coba. Gimana, Dek? Menurut Adik, penjabaran yang Kakak jabarkan menurut data-data di dalam kitab kalian sendiri, apakah salah, Kakak? Tidak Kak. Benar. Tidak, Kak. Benar. Jadi, iman yang diimani oleh Lina ini, Dek, menurut tadi jadi bagaimana? Yesus tidak minta disembah. Datang Paulus menyuruh harus menyembah. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Datang Paulus menyuruh menyembah hanya satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Jadi yang mau diikuti Lina ini yang mana? Mana adikku sayang? Kalau gini Lina ya, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Di dalam Matius 15 Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kalau kakak tanya, kata hanya ini dikhususkan atau tidak? Contoh, saya membeli kue hanya untuk Marlina. Apakah boleh berarti kue itu untuk orang lain? Boleh. Aku diutus Coba hanya Kak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel. Jadi Yesus diperuntukkan hanya untuk siapa, Lin? Domba Israel. Apakah boleh ke Indonesia dia? Apakah boleh Yesus ke Indonesia sementara dia hanya untuk Bani Israel? Tidak boleh. Betul. Nah, sekarang pertanyaan kakak, kenapa Indonesia menjadikan Yesus Tuhan? Musa tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Abraham tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya bukanlah Tuhan, Bapa yang mengutus aku. Dia hanyalah utusan. Kalau utusan itu, utusan Tuhan disebut nabi dan rasul. Nah, sekarang Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Yang menyuruh menyembah kepada Yesus, katanya si Lina, adalah Paulus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, adekku? Apa tadi? Jujur dah. Kenapa Saya- Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena Allah hanya satu-satunya. Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Apa Tuhan Yesus? Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa tadi yang kita baca, Lin? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kamu haruslah menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Allah. Nah. Bapak. Bapa, ya, Bapa Allahmu, ya kan? Bapa. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus yang sebagai Tuhan, sementara yang Tuhan satu-satunya hanyalah Bapa? Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang mengatakan dirinya Tuhan, yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, Paulus menyuruh menyembah kepada Yesus.
Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus. Tapi kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, Lin? Ada apa? Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu harus hanya mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus hanyalah seorang utusan. Sekarang, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Hayo. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus, sementara Yesus punya Tuhan. Apakah mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Lina sendiri tadi tahu, presiden yang memimpin suatu negara, presiden, jumlahnya satu. Yang memimpin suatu provinsi, gubernur. Gubernur itu cuma satu. Yang memimpin wilayah kabupaten, bupati, satu. Kota madya, wali kota. Kecamatan, camat. Kelurahan, lurah. Apakah ada dua presiden? Apakah ada dua gubernur? Apakah mungkin ada dua Tuhan? Makanya Yesus menjabarkan, kita harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah. Nah, sekarang yang menciptakan langit dengan bumi itu siapa? Yesus mengatakan yang menciptakan langit dengan bumi hanyalah satu, yaitu Bapa. Pertanyaan kakak, kalau Lina mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina punya dua Tuhan. Sudah bertentangan. Kalau Lina mau mengikuti perkataan Yesus, Lina harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, bukan kepada Yesus. Gimana, Dekku? Agak langsung. Ini agak langsung. Gimana? Apakah? Nggak apa-apa, biarin aja, Dek. Tappingan di sini jangan di apa? Netizen boleh menilai, tetapi yang menentukan itu adalah kamu, Dek. Kamu yang mengambil suatu tindakan, kamu yang memilih. Ingat, Dek, hidup itu adalah pilihan. Karena Tuhan itu menciptakan surga dengan neraka untuk menempatkan makhluknya. Bukan Tuhan yang ada di surga, bukan Tuhan yang ada di neraka. Neraka dengan surga itu diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal makhluknya. Surga itu bagi orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu mempercayai ada Rasul, ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa perkataan Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yes, Yesus menerima firman dari Bapaknya dan menyampaikan kepada Bani Israel. Apa dikatakan Yesus kepada Bani Israel? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Saya tunjukkan datanya. Lina. Kakak tunjukkan datanya ya. Oke. Kakak tunjukkan datanya sayangku. Markus 12. Tadi kita udah baca, Dek, bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Kita cari tahu, mereka ini siapa? Ternyata di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita buka yang di dalam sini ya, Dek ya. Nanti kita ke situ. Di dalam Yohanes, Yohanes 17 nomor 8. Kita lihat. Dari yang kakak katakan. Yohanes 17 nomor 8. Ini ya, 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau, ini engkau merujuk kepada siapa? Kepada Bapa. Betul? Yang menyampaikan firman cumalah Bapa.
Betul? Ya. Nah, terima dulu itu, Dek. Biar jangan rungkat kita. Tap-tap layar kalian, ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Firman itu diterima oleh Yesus. Betul? Betul. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah siapa? Itu Bapa. Yang mengutus siapa? Mengutus Yesus. Mereka ini siapa? Tadi di dalam Matius 15, tadi kakak tunjukkan bahwa mereka, Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk umat yang hilang dari Bani Israel. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai siapa? Lina? Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus mengatakan. Izin sebentar dulu Kak, mau ngambil air minum. Oke, ambillah, Dek. ambil, Dek. Mau ngambil air minum. Ya, ambil saja. Ambil saja, sayang. Ambil. Kakak juga mau minum. Haus juga ya. Ini lobet pula HP. Aduh. Aku sambil ngecas ya. Bateraiku udah lobet. Aku lagi tidak sholat. Bateraiku lagi lobet. Lobet bateraiku. Sabar dulu ya. Nih. Sampai dehidrasi. Aku juga dehidrasi loh. Alhamdulillah. Bawa airnya dibawa, Dek. Dia belum pakai mic, belum pakai headset. Airnya udah dibawa. Udah. Udah dibawa airnya, Dek. Kakak mau minum loh. Kakak Udah, mau Kak. minum. Udah. Oke, tadi ya. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel." Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Hanya kepada orang Israel. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang balik lagi ke Lina. Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang Esa itu hanyalah Allah. Silakan, Dek. Suara kakak jelas ya, Dek? Apa Kak? Suara kakak jelas. Bluetooth disconnected. Jelas. Ah, jelas, oke. Silakan, Dek. Tadi pertanyaannya apa? Iya, Yesus kan mengatakan begini.
Dia di dalam Matius 15 tadi kakak sudah kasih tahu Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima firman dari Tuhannya dan dia sudah menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Di dalam apa tadi? Kakak lupa jadinya. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu ialah, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Nah sekarang, Marlina, kenapa masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, Tuhan satu-satunya, Esa itu artinya satu. Satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Terus kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yang menyuruh menyembah Yesus adalah Paulus. Yang menyuruh menyembah Allah adalah Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Nah, Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Kenapa Marlina masih menyembah kepada Yesus? Seumuran Lina inilah kakak masuk Islam, Dek. Ya karena begini, bingung. Kakak bingung dulu. Kakak gadis. Bingung. Masa saya punya Tuhan dua? Katanya Yesus mati, bangkit. Ternyata yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Berarti saya punya dua Tuhan. Masa Tuhan bangkitkan Tuhan? Nah ini kalau secara logika. Ya, kakak berpikir ngapain lagi mengimani punya dua Tuhan? Keimanan itu harus nanti akan dipertanggungjawabkan, Dek. Karena nanti di surga, nanti di akhirat itu dipertanyakan. Kamu menyembah kepada siapa? Bukan hartamu yang ditanya, bukan juga amal kebaikanmu duluan, tetapi kepada siapa dulu kamu beriman. Kalau memang hanya kepada Allah, kamu mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, Allah menjanjikan itu akan ditempatkan di surganya Allah. Yesus mengatakan hidup yang kekal hanya mengenal satu-satunya Allah, itu Tuhan yang benar. Lina, kakak tanya, ini kita di pertanyaan di apa ya? Kayak di kuis ya Lina ya. Pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dijawab. Jangan takut untuk login, karena kakak juga seumuran kau login deh. Iya, kakak umur 20 tahun, Lina udah 21. Kenapa saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus menyuruh hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Yang menjadikan Yesus Tuhan, kata Lina, adalah Paulus. Yang menjadikan yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan hanya Yesus. Kenapa? keyakinan? Keyakinan dari mana? Keyakinan, bukankah keyakinan keimanan Lina ini berdasarkan dari Bible, dari kitab suci? Sementara kitab suci ini, perkataan Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, sekarang Lina kenapa menyembah Yesus Tuhan? Ayo Lina, cari jawabannya. Kenapa Lina masih menyembah Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jangan dibaca komentar, kalau komentar itu tidak suka melihat kita.
Dek, kalau menurut Bible, menurut kitab sucinya si Lina, semua pernyataan itu Yesus Tuhan. Yesus adalah utusan. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kata Yesus. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak mungkin. Yesus katanya bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu memiliki mukjizat, bukan keajaiban. Yang membuat keajaiban itu hanyalah Tuhan. Yang membuat mukjizat hanyalah Baik, saya manusia. menjawab. Oke, silakan Saya adikku sayang. menjawab. Hmm. Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam bentuk Kristus. Nah, itu diambil dari mana kata-katanya? Ayo. Yang mengatakan, tadi kakak udah buka di dalam bilangan, Allah itu bukanlah manusia. Terus kenapa Lina mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Di mana pernyataan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Lina, setiap pernyataan yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan secara data. Betul nggak, Lina? Betul nggak? Betul, Kak. Ah, sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan sama kakak di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan menjadi manusia. Kalau kakak udah tunjukkan, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kakak udah tunjukkan, Yesus mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengatakan, aku bersyukur, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus tahu bahwa Yesus punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Lina masih tetap juga mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina tidak bisa menghilangkan Tuhannya Lina jumlahnya 2. Masa ada Tuhan langit dengan bumi, Tuhan menjadi manusia? Ada bodrek nanti kan, Dek? Banyak. Banyak di kedai, Dek. Aduh, ya Allah adikku sayang. Mau juga Dek ditipu sama Paulus ya? Mau ya? Paulus itu nipu itu loh. Nipu lah, cobalah dulu Dek. Siapa bapak mamanya Paulus? Nggak ada kan? Bible nggak ada menceritakan tentang bapak mamanya Paulus kan? Tiba-tiba dia jadi rasul. Ayo Dek, jawab. Di mana tertulis Yesus mengatakan dialah Tuhan yang jadi manusia? Atau kita buat nanti direvisi baru? Suruh Elai revisi. Pak Elai, tolong revisi. Ini saya ditanya-tanya. Kenapa ini tidak ada Tuhan jadi manusia ini? Bingung saya. Yang kakak paparkan itu kan benar semua kan? Tertulis kan, Dek? Masuk akal nggak? Menurut Lina lah dulu, masuk akal apa nggak, Dek? Masuk akal, Kak. Masuk akal. Nah, sekarang yang Lina kasih tahu Tuhan menjadi manusia itu ada tertulis, apakah mungkin Tuhan menjadi manusia, Dek? Tuhan mati, Tuhan makan, Tuhan minum. Apa mungkin, Dek? Tidak. Betul tidak. Tuhan tidak mungkin makan, Dek. Karena Tuhan yang menciptakan makanan. Betul tidak? Tuhan menciptakan pohon, pohon itu berbuah, kita memakannya. Masa Tuhan makan? Tuhan marah, Tuhan nangis.
Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan. Pada waktu dia dilahirkan oleh ibunya, nggak mungkin dia nggak menyusui. Sudah besar, rupanya dia ditombak, dia mati. Masa Tuhan bisa mati, Dek? Secara logika. Nah, yang memaksakan Tuhan harus mati dan bangkit ini siapa? Paulus kan, di dalam Roma 9. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Minum dulu, Lina. Kita sama-sama haus ini, Dek. Bibir kakak. Minum dulu, Dek. Minum sayangku. Bawa minuman. Lina bawa minum di situ. Nanti dibeli di warung lagi, Kak. Udah habis, Dek. Aduh. Jadi kira-kira gimana, adikku sayang? Masa mau sih ditipu sama Paulus? Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Gimana, adikku sayang? Kita masih sehat kan? Lina masih sehat kan, Lin? Sehat walafiat, tapi tidak bisa terbuka pikiran lagi. Kenapa tidak bisa terbuka? Dengarkan kakak baik-baik, adikku sayang. Allah itu masih, selagi kita masih hidup di dunia ini, Lina, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Ketika kebenaran itu sudah ada di depan kita. Contoh, Lina sendiri yang tadi mengatakan, apa yang kakak paparkan itu masuk akal. Apa yang dipaparkan Lina tidak masuk akal. Tuhan bisa mati, Lina? Tidak mungkin. Tuhan bisa makan, Lina? Tidak mungkin. Tapi kenapa Yesus yang memang hakikatnya manusia, dia dilahirkan dari seorang rahim perempuan? Tuhan kalau mau datang, ya datang aja. Tapi ketika dia datang ke bumi ini, hancur bumi ini. Tidak mungkin dia hanya menumpang di rahim manusia, dikandung 9 bulan 10 hari, baru dilahirkan. Nah, makanya kakak katakan, sampai kapan? Kakak dulu kayak begitu, sampai kapan mau mengimani yang tidak masuk akal, Lina? Ini gak masuk akal. Saya punya Tuhan bisa mati untuk menebus dosa. Yang membuat kita masuk surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Kebaikan amal semua perbuatan di kita. Dosa itu tidak penting. Tapi ngapain capek-capek Tuhan datang untuk menebus dosa? Dengan cara mati. Bukankah Tuhan mempunyai sifat maha pengampun? Pada waktu Yesus disalibkan, apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah Yesus mengajarkan doa, Bapa kami yang di sorga? Dia merujuk kepada Bapaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus berdoa meminta rezeki. Dia meminta. Masa Tuhan meminta kepada Tuhan? Dan ampunilah mereka dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, Yesus meminta ampun. Kenapa Yesus meminta ampun kepada Bapaknya? Karena dia tahu bahwa sifat Tuhan itu adalah maha pengampun.
Lina, udah disuruh orang yang itu, siapa tadi di situ? Suruh beli minum dulu, Lina. Beli minum, Dek. Bilang, beli minum dulu. Thank you, Bang Stilo. Jauh warungnya, Udah disuruh. Jauh orangnya. Panggil, Dek. Panggil, warung bilang, yang beli jauh, minum. Kak. Wah. Minta dulu minum tetangga, Dek. Minta dulu minum tetangga pala 1 galon, ya kan? Tetangganya pelit. Coba Lina berilah jawaban yang betul-betul masuk akal, yang terdata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Takut ngomong sembarang aja, Kak. Gak apa-apa, ngomong aja, nanti kakak lihat itu tertulisnya di mana. Kalau ada di dalam Bible, berarti mungkin kakak melewatkan. Terima kasih Bang Oska. Nah, sekarang kalau tidak ada di dalam Bible, pernyataan Lina diambil dari mana? Semua tuh harus ada datanya, Dek. Landasan keimanan kita adalah kitab suci kita, Dek. Di dalam surat Toha ayat 14. Kak Nora kenapa menyembah Allah itu adalah Tuhan? Ya karena di dalam surat Toha ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, sembahlah kepadaku, sujudlah untuk mengingatku. Nah, di dalam hukum Taurat yang pertama apa dikatakan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nabi Musa ketika menerima kitab Taurat memberitahukan bahwa hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kata Allah itu di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu adalah Tuhan, dan Yesus hanyalah utusan. Nah, sekarang kakak tanya, kenapa Kristen masih menjadikan Yesus itu adalah Tuhan? Gak usah Kristen, kenapa Lina masih menyembah Yesus adalah Tuhan? Atau kita login aja deh. Asyhadu. Ada es krim lewat, tapi lewat aja lah, mau beli rencana biar adem gitu kan. Yang lewat di sini. Iya, Kak, gimana? Maksud Lina makan bakso, tapi tidak ada minumnya, keselak juga adikku sayang. Tapi kan ada kuahnya, Kak. Kuahnya kalau udah dicampur cabai. Nah, sekarang kakak mau tanya. Lina ketika mendengarkan ini yang kakak jabarkan, kata Lina itu masuk akal. Thank you abangku. Ada nggak kepikiran Lina ini? Maksudnya ada nggak serasa Lina ini agak terguncang gitu loh? Oh betul ya penjabaran dari Kak Nora. Oh memang betul ya di dalam Bible seperti ini. Ada nggak bertanya-tanya begitu dalam hati? Thank you Bang Oska. Ada nggak? Ada nggak? Pada waktu kakak bertanya sama pendeta, thank you Bang Hartono, kakak bertanya, Pak, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yalah Bapa lah. Di situ kakak berpikir, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Masa Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi begini Lina, ketika kita mendengarkan penjabaran, itu sedikit, memang kita bilang sedikit banyaknya masuk akal, diterima akal kita harus mencari tahu
betul tidak, ini benar tidak. Jangan asal mengimani, sekalipun Lina menyembah pohon sebagai Tuhan, itu tidak masalah Lina. Tidak masalah. Tapi masalahnya, apakah pohon ini layak disembah? Sementara dia tuh ciptaan. Itu siapa? Datang kucing ganggu. Enggak, bilang sama adek hujan, takutnya ada kain yang dijemur gitu. Oh, adek, Kak Linanya sudah agak tergoncang, dek. Udah agak si Lina sebenarnya di dalam hati Lina jujur sama kakak dek. Sebenarnya di dalam hati Lina sudah agak sedikit apa kan? Karena penjabaran yang kita bicarakan ini betul. Betul tidak? Apakah Sebenarnya Lina ada sedikit terguncang kan? Karena yang kita jabarkan ini betul. Betul nggak? betul Kak? Tapi sedikit. Gak apa-apa sedikit. Kalau banyak Lina udah login. Kalau banyak Lina udah asyhadu. Iya bener. Kakak waktu itu berapa bulan ya? Mulai sedikit agak terguncang begitu setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan begitu. Itu kakak diam-diam itu pergi ke masjid loh. Sendiri. Gak ada yang ngajak kakak. Gak ada. Kakak pergi ke masjid. Kakak di Tapi situ kalau belajar izin terus, tidak. belajar pasti. Betul, aduh, tepuk tangan tadi. Karena begini dek, segala sesuatu itu memang butuh proses. Kakak juga berproses, kakak belajar dulu, kakak bertanya-tanya sedikit. Segala sesuatu itu semua butuh proses. Tetapi ingat, Lina, dunia ini hanya tempat sementara kita dititipkan. Tuhan menempatkan kita, Allah menempatkan kita di dunia ini, itu hanyalah untuk apa? Untuk kita menyembah, bersujud kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan segala sesuatu, segala pahala, perintah yang sudah Tuhan aturkan kepada kita manusia. Kita kerjakan enggak? Nah setelah itu dicabut nyawa kita. Kita dimatikan semua, terus dibangkitkan lagi, ditempatkan yang namanya di dalam di alam barzah. Di situ akan dipertanyakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi pertanyaan pertama yang akan dipertanyakan itu satu. Siapa Tuhanmu? Pasti akan dipertanyakan itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Baru dijabarkan semua. Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana zakatmu? Dipertanyakan semua. Thank you Kamoza. Nah, sekarang si Lina ini contoh. Di dalam Islam kan ada ditanya itu tuh nanti di alam kubur, namanya malaikat mungkar nangkir akan bertanya itu, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kami Islam menjawab, Allah. Siapa nabimu? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Al-Quran. Nah, kakak tanya sama Lina nih. Kalau andaikan Lina dikuburkan, mungkar nangkir datang, siapa Tuhanmu? Lina? Siapa Tuhanmu? Bapak. Bapak benar. Siapa nabimu? Nggak tahu. Apa kitabmu? Siapa bapakmu? Siapa Tuhanmu? Bapak. Masih benar satu ya? Siapa nabimu? Nggak tahu. Oke. Sekarang
Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan kakak, apa isi firman dari Bapaknya kepada Yesus? Apa firman? Apa firman Bapa yang diterima oleh Yesus itu isinya apa? Mana firmannya itu? Firman Bapa itu. Kan Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus menerima firman dari Bapaknya. Nah, sekarang isi firman itu apa? Mana firmannya? Perintahnya, Nabi- ajarannya, dan Hah? Dan siapa? rencananya. Oke, sekarang pertanyaan kakak, perintah Yesus itu apa? Perintah kepada Yesus itu apa? Perintah kepada Yesus. Yes. Bukankah Yesus menerima firman? Isi firmannya kata Marlina adalah perintahnya, ajarannya. Nah, sekarang pertanyaan kakak. Perintah Bapa kepada Yesus itu apa? Ini kita kayak ujian ya, Lina ya. Kayak guru bertanya kepada murid, tapi lagi kayak di perusahaan, di interview gitu loh. Perintah yang Lagi diajarkan ujian online. Oh, lagi hujan. Ujian online, betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Lina. Ujian online, betul ya. Ujian online. Ya, perintahnya apa, Dek? Tadi Perintah, di dalam, ya kan, perintah kan. ya, Perintah Bapa kepada Yesus yes. untuk melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan kepadanya. Ya, isinya apa? Mengatakan bahwa dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ya, isi perintahnya apa? Oh, isi perintahnya. Ya. Isi perintahnya apa, Dek? Mau kakak bacakan? Mau. Kita ujian ya. Ya, ujian nasional. Ujian nasional. Tujuan ujian ini untuk apa? Biar ada kelulusan. Lulus dari menyembah Ya, Yesus. biar lulus. Ya. Oke. Perintahnya ini. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi, Bapa menerima firman dari Bapa memberi firman kepada Yesus, kata Lina adalah perintah. Apa isi perintah dari Bapa kepada Yesus? Yesus mengatakan kepada umatnya bahwa harus menyembah kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada Yesus. Nah, sekarang apakah Lina mengikuti perintah yang diberikan Bapa kepada Yesus? Lina ngikut nggak? Yesus mengatakan kamu harus hanya menyembah kepada Tuhan Allah.
Di dalam Lukas 4 nomor 8 itu adalah perintah-perintah. Berarti Yesus memerintahkan hanya harus menyembah kepada Tuhan Allah. Sekarang Lina ngikut gak? Lina mau ngikut Yesus apa mau ngikut Paulus? Ikut Yesus. Yang pintar. Sekarang kakak tanya, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu umat mana? Apa? Yang menyembah Yesus sebagai Yesus. Tuhan umat mana? Yang menyembah Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu umat mana? Kristen. Nah, Kristen. yang menyembah satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah itu siapa? Umat siapa? Agama kakak. Nah, jadi yang benar mana? Kristen apa Islam? Yang menyembah Allah. Iya, yang benar jadi yang mana? Kristen apa Islam? Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Kristen apa Islam yang benar? Mengikuti Yesus. Kurang Ayo. Islam mengikuti perkataan Yesus. Kamu haruslah hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Yang mengikuti kami beriman kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, Kristen menyembah Yesus, sementara Yesus menyembah Allah. Jadi, yang benar yang mana? Islam apa Kristen? Kristen. Kenapa Kristen? Kristen menyembah Yesus, sementara Yesus menyembah Tuhan Allah. Ayo. Yang benar yang mana? Ya Kristen. Coba perhatikan. Ada. Kristen menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan satu-satu yang benar hanyalah Allah. Sekarang yang benar yang mana? Islam tidak menyembah Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Islam menyembah kepada Allah. Yesus menyembah hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Kristen menyembah Tuhan yang bernama Yesus. Pertanyaan kakak, jadi yang benar yang mana? Jujur dari hati. Kakak tidak memaksa Lina masuk Islam, tetapi jujur. Menurut Lina, yang tadi kakak jabarkan, bahwa Yesus menyuruh hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Islam beriman hanya kepada Allah. Kristen menyembah kepada Yesus, yang Yesus katakan dirinya hanyalah utusan, bukan Tuhan. Jadi, menurut Lina, bukan menurut kakak, yang menyembah satu-satunya Allah itu Tuhan siapa? Kristen. Oke, Tuhannya Kristen siapa? Apa? Apa kak? Siapa nama Tuhannya Kristen? Tuhan Yesus. Adakah Yesus menyuruh menyembah kepada dirinya? Adakah Yesus menyuruh untuk menyembah kepada dirinya, Lina? Ayo, Lina. Ada Yesus menyuruh nggak? Ada. Di mana? Tertulis di? Di mana ya?
Gimana, Dek? Jadi kita berpencar ya. Nah, jadi Marco lewat sini ke sana, nanti kita ketemu di tempat Tuket. Kakak menunjukkan data-data Yesus menyuruh menyembah Allah. Lina tidak bisa menunjukkan data bahwa Yesus minta disembah. Jadi kalau kakak katakan kami Islam ini adalah yang benar, gimana? Karena fakta, kami menyembah kepada Allah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Islam punya Tuhan yang tidak kelihatan. Yesus, Tuhannya juga nggak kelihatan karena dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kecilkan deh. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Musa, itu Tuhannya juga nggak kelihatan. Nah, sekarang kenapa Kristen membuat pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Di mana datanya? Tuhan bisa jadi manusia? Thank you. Kita last round ya, Dek ya. Soalnya kakak mau makan juga. Habis ini kita nanti close, ya kan? Nanti silakan Lina yang berpikir sendiri. Ya. saya mau makan Jadi juga, begini. lapar. Jadi begini adikku. Sudah berapa agak lumayan lama ya, 1 jam lebih mungkin ya kita berdiskusi. Kecilkan dek, kecilkan dek, adek, Iya, Kak. ajam, kecilkan ajam, kecilkan. Nah, sekian lama kita berdiskusi. Apa yang kakak jabarkan, Dina sendiri yang mengatakan masuk akal. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan, yang menjadikan Yesus Tuhan, itu adalah Paulus. Sementara Yesus mengatakan hanya harus menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Lina nanti berpikir sendiri adikku, mengikuti perkataan Paulus, yang Paulus itu yang tidak tahu silsilahnya siapa, bapak ibunya siapa, tidak jelas. Yang mengangkat dia menjadi Rasul pun itu nggak tahu siapa. Yesus saja tidak pernah bertemu dengan dia. Kan begitu. Terus Lina harus di situ yang memikirkan, saya mau ngikut Yesus atau mengikut Paulus? Karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu harus hanya beriman kepada Allah, kepada Tuhan satu-satunya. Berakhir sudah diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dengan seorang wanita Kristen barusan yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.